Dan hari ini gue bakal ngobrol bareng bersama teman-teman dari Super RJ. Ini udah ada siapa? Hai Mas. Halo, assalamualaikum. Oke, dengan siapa Mas? Waalaikumsalam. Dengan Helmi. Mas Helmi. Nggak pakai Yahya ya? Ya doang kalau ini. Oh, ya dong. Helmi ya. Ya, Helmi ya. Nggak pakai Yahya ya. Helmi, terus Mbak siapa Mbak? Dengan Bulan. Mbak Bulan. Mas Helmi dan juga Mbak Bulan ini dari Super RJ. Betul. Nah, ini datang ke sini itu lagi ada promo apa nih di Super RJ ini? Atau mungkin ada cerita apa dari Super RJ nih untuk dealer semua? Yang paling baru kita baru saja menjalankan rute baru dari Bandung ke Medan. Oke, dari Bandung ke Medan. Iya, dari Bandung ke Bali. Kemudian ada lagi dari Bandung ke Batam. Yeay. Oh, itu rute baru ya dari Bandung ya khususnya. Rute baru per 6 Januari. Per 6 6 Januari. Januari. Dari Bandung Batam, terus Bandung Bali. Bandung Medan. Bandung Medan. Jadi kalau misalkan untuk warga Bandung ya kan pengen langsung ke Bali gak usah ke Jakarta lah ya, langsung dari Bandung. Langsung dari Bandung. Bersama Super. Langsung ke Super lewat transit ini lagi stasiun lagi mau ngomong stasiun kereta dong. Lewat bandara dari Bandung bisa langsung ke Bali. Nah, kalau boleh tahu untuk backgroundnya Mas Helmi ini sendiri, Mas Helmi itu pramugara atau Iya. Saat ini sebagai pramugara aktif di Super RJ. Oke, itu udah lama berarti jadi pramugara Mas? Sebelumnya ya udah lama sih jadi pramugara, tapi sebelumnya di previous airline, di airline sebelumnya. Oke, maskapai lain? Di maskapai lain. Kemudian memang melihat Super RJ ini begitu luar biasa ya. Dari 1,5 tahun Super RJ ada, sangat berkembang, rute-rutenya baru, banyak banget rutenya gitu kan. Kemudian konsepnya paling beda nih airlines-nya gitu. Nah, bedanya apa tuh Mas? Bedanya dari seragam kita juga beda nih. Udah Oke. casual banget gitu kan. Jadi kita memberikan warna yang beda di dunia penerbangan ini. Kemudian dari pesawatnya juga baru-baru. Rutenya banyak yang gak ada di airlines lain gitu kan. Oh iya, salah satunya Bandung Bali itu ya. Betul. Jadi sebenarnya Super RJ ini luar biasa. Kalau bisa sih namanya jangan Super RJ aja. Apa tuh? Super Duper RJ. Super duper RJ. Karena udah paling super banget ya dari Paling Super super. duper Si RJ paling deh. super. Si paling super ya. Berarti kalau udah dari bergabung sama Super RJ sendiri udah lumayan lama juga Mas. Masih baru sih, tapi udah jalan sekitar mungkin 4-5 bulan. 4-5 bulan. Rutenya mana aja Mas biasanya? Rutenya udah macam-macam nih kebetulan. Jadi meskipun terbilang aktifnya masih baru ya, tapi udah banyak menjalankan rute mungkin dari rute-rute di Sumatera, di Kalimantan gitu ya, kemudian di Pulau Jawa, dan kita juga sudah ada ke Labuan Bajo gitu. Jadi luar biasa banyak lah rutenya. Sorry, kalau misalkan untuk orang awam ya Mas ya. Kalau misalkan nih, saya pikir misalkan ya, kalau ternyata pramugara tuh nggak misalkan dari Jakarta ke Bali, Bali Jakarta nggak gitu ya? Itu diacak apa gimana? Untuk pesawatnya? Untuk pesawatnya tuh schedule-nya. Schedule-nya. Misalkan dari Mas dari Jakarta ke Bali, terus bisa Jakarta ke Sumatera, Jakarta kemana gitu. Nggak satu rute gitu maksudnya. Untuk pramugarinya. Betul, biasanya kita memang setiap harinya pada saat bekerja kita menjalankan berbagai rute yang beda-beda. Jadi nggak mesti kita dari Jakarta ke Denpasar kemudian kita nginep di sana gitu. Pasti kita bisa aja dalam sehari itu maksimal 4 landing gitu misalnya kan. Serius? Itu iya, jadi kita memang dari mulai kita siap-siap juga itu kita udah nyiapin ya, kita udah ada schedule gitu. Jadi schedule itu akan keluar di akhir bulan untuk bulan berikutnya. Jadi kita udah tahu nih, kita ada aplikasinya yang kita lihat schedule kita 1 bulan ke depan. Udah ada timelinenya lah istilahnya yang untuk selama 1 bulan ke rutenya kemana-mana aja. Betul. Oke. Mbak Bulan sendiri untuk rute udah berapa lama di Super RJ? Dari Desember 2021. Desember 2021 udah setahun lebih berarti ya? Sudah Setahun lebih. Wah, udah lama juga Mbak Bulan ya. lumayan. Mbak Bulan berarti biasanya maksudnya rutenya yang biasa sering dikunjungin tuh dari mana ke mana? Variatif rutenya ya Mas, Oke. schedule-nya. Tapi sih kebanyakan dari Surabaya. Dari Surabaya ke Dari Surabaya ke Samarinda, kemudian ke Banjarmasin, lebih banyak ke
Kalimantan. Ke daerah Kalimantan ya. Itu paling berkesan untuk Mbak Bulen selama dari Super Airjet nih ke daerah mana nih? Selama paling berkesan ya. Iya. Kalau Kota-kota pasti kan punya kesan beda-beda pastinya kan. Ya. Seru semuanya sih ya Mas, karena kan setiap mendarat di satu kota tuh pasti eksplor makanannya, pasti eksplor turis spotnya. Ya semuanya berkesan sih Mas. Cari tempat-tempat inilah, tempat-tempat cari liburan lah ya. Tempat liburan yang bisa dikunjungi dalam waktu yang lumayan sempit karena kan besoknya kita harus terbang kembali. Oh iya benar sih. Dari biasanya jam berapa sih mulainya? Kalau untuk tergantung schedule-nya ya. Mungkin paling pagi pesawat dari jam 5 ya? Jam 5 ya pesawat ya. Suka banget Coldplay berarti ya? Suka nih sama konsernya. Terima kasih Mas. Ya. Berharap gak konser Coldplay konser di Indonesia? Berapa? Cuman gak mau dia ya. Berapa? Gak mau si Chris Martin ya. Belum mau. Ntar naik Super Airjet paling. Oh iya. Nontonnya paling di negara tetangga paling di Singapura gitu. Tapi Singapura ada gak sih? Rute Singapura? Rute Singapura saat ini belum ada. Belum ada. Tapi doain aja. Sebentar lagi kita bakal direct langsung. Berarti masih domestik ya? Masih domestik lah ya untuk wilayah dari Sabang sampai Merauke. Betul. Dari Sabang sampai Merauke. Mas, boleh cerita gak sih soal menjadi seorang pramugara dan juga pramugari gitu kan? Gimana sih suka dukanya menjadi pramugari? Karena jujur Mas, saya tuh emang pengen dulu waktu kecil gitu pengen jadi pramugara, cuman melihat postur saya ya kayak nggak memungkinkan untuk jadi pramugara gitu. Dulu juga udah kayak gini Mas. Emang udah dari gitu, dari lahirnya gini emang. Keriting, ribo gitu udah tidak memungkinkan jadi pramugara. Malah sebelum jadi pramugara saya pengen jadi Power Ranger Mas dulu. Jadi Power Ranger kayak nggak mungkin jadi Power Ranger, terus sempat pengen punya Doraemon. Ya emang agak-agak random lah saya dulu. Makanya saya juga bingung saya siapa sih sebenarnya? Udah bagus ya sekarang Mas. Udah sekarang aja. Yang penting bisa menghibur orang. Menghibur betul aja Pak. Mas Helmi, kalau emang dari cita-cita jadi seorang pramugara dari kecil? Dari kecil sih sebenarnya lebih suka ngeliat pesawat aja sih, sesimpel itu gitu. Kalau apa namanya ada profesi pramugara tuh kayaknya malah gak notice dari dulu kayak. Malah pengen jadi pilot sebenarnya? Iya kan, taunya paling dokter, pilot, gitu ya, polisi gitu kan. Kalau pramugara nggak tahu justru gitu. Tapi ya karena sempet tinggal di suatu tempat di Jakarta juga yang mayoritas di situ tempat tinggal kru, kemudian sharing gitu kan, ada sharing moment sama mereka. Terus akhirnya ya udah mulai diajak-ajak nih. Jadi kebetulan waktu itu lagi kerja, basically waktu itu kerja di darat, terus di kantor gitu ya. Terus kadang-kadang kalau pulang kerja itu kan suka bawa PR. Terus kadang-kadang tuh kita masih pulang kerja gitu kan, ngerjain kita kerjaan masih buka laptop sampai malam dan mereka baru mau jalan terbang ceritanya gitu. Jadi jadi ditanyain gitu, lu ngapain jam segini masih kerja? Harusnya kalau kerja di kantor tuh jam 5 udah pulang istirahat gitu kan. Sorry, itu kantornya udah maskapai? Atau kantor biasa? Kantor biasa gitu. Sampai akhirnya mendingan kerja kayak kita nih, kita kerja ya pas lagi waktu kerja doang. Kalau udah pulang ya langsung istirahat, gak bawa PR gitu kan. Dari situ tuh mikir kayak oh iya ternyata life balance itu perlu gitu kan. Terus akhirnya mulai kepo-kepoin gitu kan Instagram maskapainya ada rekrutmen atau enggak. Dan gak lama dari situ ternyata ada rekrutmen gitu. Jadi ya udah akhirnya cobain, akhirnya udah kesempatan deh jadi kru. Untuk klasifikasinya itu tinggi, umur juga pasti ini kan yang ada juga gitu ya. Betul, kualifikasinya biasanya memang ada klasifikasi lagi. Tinggi yang ditentukan, berat badan harus proporsional sesuai gitu ya, sesuai dengan body mass index gitu kan dari maskapainya. Kemudian bahasa harus bisa bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris gitu. Minimal bahasa Inggris ya? Minimal bahasa Inggris karena memang international language. Terus penumpang juga nggak semuanya orang Indonesia gitu kan. Kita sering bawa penumpang bule juga, jadi memang sudah sepatutnya bisa menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, emang bahasa internasional lah ya, bisa biar siapa tahu di penumpangnya ada orang-orang luar Indonesia gitu kan, dari Uganda atau mungkin dari pasti kan Uganda ya minimal bisa bahasa Inggris gitu kan, harus bisa. Kadang-kadang justru ada juga yang maksudnya udah kita ngeliatnya bule tapi ternyata dia nggak bisa bahasa Inggris juga gitu. Oh iya, gimana? Ada nggak pengalaman yang bikin seru banget sama penumpang gitu?
dari selama Mas Helmi ini jadi bertugas ya? Pengalamannya tuh banyak sih, dari yang lucu, yang touching gitu kan ya, banyak gitu yang menyentuh gitu ya. Jadi sempat bawa penumpang-penumpang yang pergi haji nih ceritanya. Jadi keinget nih kan, wah kakek nenek kita udah pada haji gitu kan, kayaknya dia juga dibawa sama pramugari, ternyata sekarang kejadian sama aku sendiri, krunya gitu kan. Krunya. Iya, jadi kayak akhirnya kita jadi sangat nice banget sama penumpang haji gitu, karena keinget orang tua kita, keluarga kita pernah dibawa juga nih sama kru yang lain gitu kan. Dan yang amaze-nya tuh mungkin mereka pergi haji kan udah ngumpulin uang gitu kan, udah cita-cita banget gitu. Dan ya udah pas masuk pesawat tiba-tiba salim gitu, maksudnya kayak salam gitu kan, nice banget gitu. Terus kita jadi terharu juga. Kemudian kita mungkin aja mereka juga baru naik pesawat kan saat itu, jadi kita ekstra untuk mengedukasi juga bagaimana cara menggunakan sabuk pengaman, di mana letak toiletnya gitu kan, dan cara menggunakannya seperti apa gitu. Jadi ya itu pengalamannya, ada yang menyentuh, ada yang bikin lucu juga, tapi happy. Lucunya gimana lucu? Lucunya ini sih, jadi waktu itu sempat ada satu penumpang ibu-ibu yang bawa anak itu lebih dari 3. Nggak KB tuh. Gitu. Dia nggak KB tuh. Nggak KB tuh. Jadi kursinya kan 3 kan. Nah itu penuh sama, jadi satu ibu berarti anaknya sisanya kan, berarti anaknya di luar 5 tuh. Gitu, dan anaknya masih warga kecil banget. Gitu. Jadi kebetulan waktu itu teman-temanku yang lain, mugari-mugarinya lagi pada servis di cabin. Kemudian aku sendiri di belakang, dan ada anak kecil 2 itu ke belakang, dan aku tanya dong, adiknya mau buang air gitu kan? Iya gitu kan, mau pup gitu kan, mau pup gitu kan. Dia ngangguk doang gitu, akhirnya ya udah aku bawa ke toilet gitu kan. Nanti kalau udah selesai ketok-ketok aja ya gitu kan. Ternyata bukan mau pup, kebalik. Jadi dia tuh sebenarnya mau kencing, mau pipis, ternyata dia mau pup gitu kan. Nah, lama gitu ya, aku di kamar mandi lama banget. Akhirnya dia ketok-ketok udah selesai gitu kan. Nah terus bingungnya, ya kan orang tuanya nggak ke belakang kan. Oh iya. Jadi aku sendiri nih yang handle nih. Aduh ini gimana ya gitu kan. Terus jadi ibunya karena sibuk sama 4 orang ini kali ya. Jadi yang satu mana udah biarin aja ke toilet dulu. Di sisi lain juga kita sebagai kru agak-agak khawatir, takutnya kalau kita maaf ya kita cebokin gitu kan. Ternyata takutnya kan dia kenapa-napa, ada iritasi atau apa itu kan kita juga salah gitu kan. Tapi ya pada sikon itu ya kita juga bingung kan. Kalau dia nggak dicebokin, takutnya nanti kan si penumpangnya juga jadi bau gitu. Iya juga sih, iya benar-benar. Serba salah ya? Iya, yang nganterin adiknya itu juga kakaknya masih kecil, jadi nggak mungkin dia handle kan. Akhirnya mau nggak mau, ya akulah ambil tisu banyak-banyak, kasih air, bisa aku cebokin. Itu mungkin plus ya. Iya. Ekstra banget. Ekstra banget, makanya sesuatu yang tidak terduga dan itu terjadi. Terjadi. Aku punya adik 2 mas. Aku punya adik 2 mas kecil, tapi nggak pernah aku. Tapi anak orang yang nggak kenal, malah ya mau gimana ya. Tapi kasihan juga gitu kan. Daripada nanti tuh adek gimana ya, jadi tempat duduknya jadi nggak enak juga. Satu cabin juga ya. Iya benar. Kalau Mbak Bulan gimana Mbak Bulan? Selama menjadi pramugari ini udah ada belum? Maksudnya ada gak sih cerita-cerita yang seru gitu, atau mungkin kayak menyentuh, lucu atau gimana selama bertugas? Banyak banget ya Mas Ulil. Yang menyentuh sih ini Mas, saya pernah nganterin jadi tuh papanya berpulang. Iya, sama pernah ibu nangis, saya deketin dong, Bu, maaf aja yang bisa dibantu, ibu kenapa? Ternyata tuh anaknya yang berpulang Mas. Jadi 2 kali pengalaman seperti itu. Itu menyentuh banget ya? Iya, jadi saya temenin lah duduk di kursi penumpang, saya dengerin dulu sampai dia benar-benar nangisnya selesai. Karena mereka tuh sendirian, namanya mendengar kabar mendadak kan Mas Ulil. Jadi mereka traveling sendirian, mau nyamperin keluarganya yang berpulang tersebut. Itu sih yang paling menyentuh ya selama saya terbang. Berkesan ya, sangat berkesan banget ya. Mungkin kalau ada pengalaman-pengalaman yang lain yang lucu mungkin atau yang happy. Lucu paling ini ya, kalau misalkan minta cek boarding pass gitu kan, banyak nih yang baru pertama kali juga. Iya. Permisi Pak, boleh saya cek boarding passnya? Jadi kan tangannya gini ya, kita mengulurkan tangan kan. Tapi dia malah salah.
Mau salaman, ya ampun. Itu jadi. Ya karena mungkin dia pikir, salaman kali ya. Oh, salaman kali ya. Jadi salim. Oke. Karena jujur ya Mas Helmi terus Mbak Bulan juga, saya juga salah satu pengguna pesawat yang sampai sekarang nih, sampai detik ini tuh saya masih takut gitu naik pesawat karena emang saya ada fobia ketinggian kan. Kayak misalkan saya juga minta tips nih dari Mas Helmi dan juga Mbak Bulan gitu. Karena selama saya terbang gitu pakai maskapai yang lain gitu kan, saya tetap aja sampai sekarang tuh masih deg-degan gitu, mau tidur juga nggak bisa ya gitu kan, sampai di atas ya was-was gitu, sampai di atas tuh saya ngeliatin bawah lagi, ngeliatin bawah lagi, walaupun nggak kelihatan, cuma awan doang gitu kan. Apalagi kalau misalkan pesawat tuh kena kena kayak turbulence kayak ya kena awan gitu kan, pasti deret gitu kan, itu pasti Allahu Akbar saya langsung gitu, saking deg-degannya gitu. Saya tuh selama di pesawat nih, saya kebetulan tuh duduknya selalu di pinggir kaca kan, pinggir kaca terus tuh, dari jendela terus gitu. Dan saya tuh ya mau ngadep kanan ya orang gitu kan, mau ngadep kiri ya pasti itu tuh langsung ke awan-awan gitu. Kayak saya ngerasa lagi ada di mana gitu, kayak putih, biru di mana gitu ya. Tapi tetap aja gitu masih kayak deg-degan gitu loh. Mau take off, mau landing tuh masih deg-degan. Nah, mungkin punya nggak sih tips-tips dari Mas Helmi dan juga Mbak Bulan nih, dan untuk The Healer semua juga yang mungkin punya pengalaman yang sama kayak saya nih, masih takut gitu kalau naik pesawat. Paling gitu ya, kalau misalkan takut lihat awan, pilih tempat duduknya di aisle aja, di lorong gitu. Emang bisa ganti gak sih? Kalau misalkan kita udah dapat seatnya di situ, terus mau pindah bisa? Bisa aja kalau selama kursinya masih tersedia. Atau menyibukkan diri aja gitu Mas. Kebetulan di dalam Sofa Agent kita menyediakan yang namanya Tripper. Apa tuh Tripper? Silakan Mas Helmi jelaskan. Silakan Mas Helmi Tripper. Ya, Tripper itu entertainment application. Itu bisa di-download di Google Play Store dan juga di App Store. Jadi download sebelum terbang nih. Kalau udah terbang kan kita udah nggak boleh ini kan, nggak boleh nyalain. Jadi download sebelum terbang, nanti bisa kita koneksikan ke WiFi Tripper yang ada di pesawat. Dan di situ banyak hiburan. Kita mau nonton film bisa, kita mau main game bisa, mau dengerin musik juga bisa. Jadi kita ke distract nih. Kita kalau misalnya ada turbulence gitu ya, atau ada suara-suara. Iya, kalau hujan, kilat kayak gitu kan. Kita bisa langsung aja buka Tripper. Jadi punya hiburan kan. Gitu. Lebih mendistraction pikiran lah ya. Atau ngobrol sama sebelahnya Mas. Saya pernah nih cerita ya. Jadi saya bertiga, tempat duduk itu 3 kan? 2 per 3 gitu. Sebelah saya nih ngajak ngobrol terus, Mbak. Ya udah ya take off. Udah mau take off, udah tuh kan saya udah panik tuh. Aduh ya Allah udah gitu kan, udah. Dia ngajak ngomong terus kan, saya diam aja. Sampai dia ngomong terakhir, bro, udah lu tidur aja bro, gue tahu takut lu tidur aja. Nggak bisa, dia ngomong terus. Saya nggak bisa ngebalikinnya juga. Dia ngomong apa juga, kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk kanan, keluar kuping kiri. Karena emang saking paniknya gitu loh, kalau naik pesawat sampai sekarang nih. Makanya kalau misalkan ada teman nggak ngaruh gitu, ada teman, ada siapapun juga, saya mendingan udah diem aja. Sebenarnya gini sih Mas Ulil dan The Healers nih. Jadi sebenarnya nggak perlu takut, nggak perlu worry kalau kita naik pesawat, karena sebetulnya pesawat itu adalah transportasi paling aman. Jadi kalau kita lihat di darat mungkin ya, kita ngeliat bis, kita ngeliat mobil segala macam gitu ya, banyak angka kecelakaannya banyak. Paling banyak darat. Kalau kita lihat berita pesawat gitu ya, itu kan hampir nyaris nggak ada gitu kan di beberapa tahun terakhir gitu kan. Jadi sebenarnya pesawat itu memang sudah dibuat sedemikian rupa supaya dia aman. Iya, memang paling aman gitu, memang paling aman kan pesawat. Transportasi paling aman. Ya, ceknya pun berlapis, dari mulai engineer dulu, kemudian pilotnya juga cek dulu, kemudian flight attendant atau awaknya juga kita cek dulu, dari ground staff juga. Jadi pengecekannya itu berlapis Ya benar. Memang kalau dibilang transportasi yang paling aman memang pesawat ya sejauh ini ya, dari darat dan juga laut gitu kan.
Cuman ya itu, saya tuh parno dengan ketinggian saja sampai sekarang gitu. Kalau di mall-mall gitu kayak misalkan kita lagi ada di lantai berapa gitu, ngeliat ke bawah tuh saya deg-degan gitu, masih apa ya, kaki tuh kayak kering juga gitu ya. Nah mungkin ditambah saya naik pesawat gitu kan, walaupun ya memang pas take off tuh kayak ngerasa brrrr, terus juga kuping juga kan pasti kayak gemuruh banget gitu kan. Itu yang mungkin bikin panik aja. Jadi tapi nggak mual Mas? Enggak sih sejauh ini enggak. Cuman ya itu panik aja. Cuman kalau udah lain, saya lebih seneng pas ya kita sudah masuk ke bandara mana gitu kan. Itu udah agak tenang tuh. Udah agak tenang tuh saya. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Kayak gitu. Jadi lebih ya ngeri aja gitu karena ketinggian aja sih sebenarnya. Oke. Banyak sih, banyak. Iya. Oke, Mbak Bulan, berarti dari Super Airjet sendiri banyak rute-rute yang baru juga selain Bandung Bali, Bandung Medan dan juga Bandung Batam. Next akan ada rute mana lagi? Nextnya belum bisa dipublish tapi soon nanti kita memperluas rute-rute dari Super Airjet. Itu bisa dicek di mana, Mbak? Bisa dicek di aplikasi sosial atau media website juga. atau sosial medianya di Instagram Super Airjet. Oke, Mas, kita nanya berarti untuk The Healer semua nih, kita mau nge-recap nih. Yang mungkin pengen tahu untuk rute-rute teranyarnya dari Super Airjet itu bisa cek di mana aja? Ya, untuk tahu rute-rute baru atau yang akan datang gitu. Betul. Ya, itu harus stay tune, harus follow sosial medianya Super Airjet, di Instagram @superairjet, kemudian di websitenya juga silakan dibuka ada Super Airjet. Di sana juga selain ada informasi terkait hal tadi, itu ada check-in online. Check-in online. Gitu ya. Gue punya cerita juga selama gue pertama kali naik pesawat nih, Mas. Dulu gue tuh telat dari Jogja gue ada kerjaan di Jakarta waktu itu. Ditelepon, gue lagi liburan kan, kata gue antar inilah. Orang gue berangkat waktu itu naik mobil. Terus akhirnya mau nggak mau hari itu tuh harus standby ke Jakarta. Waduh, akhirnya gue dipesanin lah pesawat waktu itu sama orang kantor gue waktu itu. Kan gue nggak tahu ya, baru pertama kali gue nggak tahu. Ya selama ini gue taunya kayak ya naik transportasi umum aja gitu, nggak ada check in atau segala macam, tinggal masuk aja gitu. Pesawat 7.15 ceritanya. Jam 7 itu gue sampai tuh jam setengah 7 kalau nggak salah, setengah 7. Terus gue nyantai dulu gitu kan. Nanti aja masih jam 7 kurang ini kan. Terus akhirnya gue sampai jam 7 lewat deh, jam 7 lewat 10 atau jam 7 lewat 5. Udah mau ini. Gue kira tuh pesawat tuh kita langsung masuk pesawat udah berangkat gitu loh. Gitu nggak ada check in segala macam. Nggak taunya ada check in di situ tuh. Akhirnya gue nggak bisa check in, terus juga ya udah mau nggak mau gue ketinggalan pesawat itu dan akhirnya gue ganti. Iya lah, karena gue nggak bisa check in kan. Udah. Akhirnya iya gue beli lagi on the spot di situ. Aduh, sayang banget ya. Harusnya naik Super Airjet. Nah, gimana tuh Super Airjet? Super Airjet itu sekarang kita memberikan pelayanan baru untuk tamu super. Jadi kita menyebutnya tamu super ya. Tamu super? Super guest gitu. Jadi untuk download aplikasi Super Airjet, baik di iOS maupun di Android, karena ada fitur check-in online. Jadi nggak perlu ribet-ribet kayak Mas tadi nih, sampai ketinggalan pesawat sayang banget kan. Iya. Jangan sampai 2 jam sebelum, terus nggak perlu di-print nih Mas Uli. Oh, nggak perlu di-print? Iya. Itu langsung dari aplikasinya sendiri udah bisa? Betul, nanti tinggal tunjukin aja dari handphonenya. Jadi pas masuk pesawat tinggal tunjukkan boarding pass-nya, nggak repot, terus kita go green juga kan, karena safe paper. Wah, keren. Tamu super. Jadi udah nggak usah ribet buru-buru ke bandara untuk check in, nggak usah, langsung aja. Ini lagi di radio nih, bisa check in dari sekarang. Langsung check in dari sekarang, tinggal berangkat. Bandara tinggal berangkat. Rutenya mau kemana? Bebas ya, banyak pilihannya. Jakarta tuh udah banyak ya Mas ya? Sudah banyak Jakarta. Udah mau kemana aja, Jogja. Terus juga bisa, ke Bali bisa, mau healing. Misalkan nih, apa? Labuan Bajo gitu. Biasanya kan anak-anak zaman-zaman sekarang tuh kayak misalkan, aduh gabut nih, pengen healing ah. Langsung aja. Beli tiketnya di Super Airjet, check in online, langsung berangkat malam ini.
Bisa. Harus naik Super RJ ya. Karena kalau di compare nih harga tiketnya sama yang lain gitu ya, pastilah Super RJ paling menang. Paling bisa diandalkan. Ya, affordable banget harganya, apalagi buat milenial. Buat milenial. Buat new generation nih. Betul. Itu pokoknya paling cocok harga tiketnya. Untuk Plus itu begitu naik pesawat nih Mas Will, bosen kan main handphone. Nah, iya betul. Ada tripper yang tadi kita sudah bahas sebelumnya. Jadi bisa selain tadi disebutkan sama Mas Helmi, Mas Will bisa nonton film, bisa mendengarkan musik, ada gamesnya juga Mas Will. Main games? Iya. Buat anak-anak milenial nih, pas banget ya. Gimana tuh? Bosen ya? Nggak bosen sama sekali. Ada e-magazine juga. Mau baca-baca majalah. Ada podcast juga Mas. Ada podcast juga. Sekarang lagi banyak ya. Iya, lagi menjamur lah podcast gitu kan. Di Tripper itu. Di Tripper itu. Jadi nggak kayak misalkan, penerbangan mungkin 2 jam misalkan. Cuman kayak, main game bosen nonton film bosen bisa baca, bosen juga. Akhirnya bisa dengerin podcast. Pilihannya banyak banget. Jadi udah bisa langsung download aplikasinya. Ada TikTok juga Mas. TikTok? Iya, ada TikTok juga. Waduh, gimana? Gimana? Iya. Anak milenial banget nih. Ini support banget buat anak milenial yang udah Super RJ nih. Iya, makanya jangan ragu lagi lah buat naik Super RJ ya. Generation ya sekarang. Karena pelayanannya luar biasa nih ya. Banyak sesuatu yang baru yang ada di maskapai lain. Jadi langsung aja pilih rutenya, pilih maskapainya cuma di Super RJ. Super RJ. Super duper RJ. Si paling super. Ada informasi lagi dari Mas Helmi dan juga Mbak Bulan untuk The Healers semua, mungkin ada tambahan? Ya, paling untuk sekarang ya kita ternyata masih dalam situasi pandemi juga ya. Ada beberapa situasi yang kita sudah diperbolehkan melepas masker ya. Namun di dalam kabin pesawat karena penumpangnya juga jumlahnya banyak, jadi memang masih diwajibkan menggunakan masker. Jadi jangan lupa buat The Healers yang terbang naik Super RJ, jangan lupa untuk membawa masker dan juga memakainya. Oke, walaupun PPKM sudah beres ya, tetap kalau misalkan mau terbang di dalam pesawat harus tetap pakai masker. Pakai masker ya, karena memang ruangan tertutup juga. Jadi jangan lupa pakai masker ya untuk The Healers semua yang pengen jalan-jalan dan healing dengan Super RJ ya. Rutenya tinggal pilih. Dan mungkin kalau misalkan The Healers semua yang pengen tahu rute-rute teranyar, itu terus pantengin juga sosial medianya Super RJ di Instagramnya di @superrj. Terus kemudian bisa di websitenya www.superrj.com atau bisa download aplikasinya. Oke, ada lagi Mas Helmi? Ini kan sekarang lagi seru-serunya ya. Apa tuh? MotoGP gitu kan. Iya. Nih ke Mandalika, ke Lombok. Buat The Healers nih dari Jakarta langsung direct dari Jakarta ke Lombok, dianterin langsung sama kita nih, sama Super RJ naik ini sama Super RJ naik Super RJ langsung dari Jakarta ke Lombok. Dari Jakarta ke Lombok ke Mandalika langsung. Itu dari daerah dari bandara mana, Mas? Dari Soekarno-Hatta. Itu berapa jam sih biasanya perjalanan? Ke Lombok itu 2 jam ya. 2 jam ya. Jadi untuk The Healers semua yang pengen nonton Valentino Rossi udah kecium lagi. Sekarang udah jadi pembalap NASCAR lagi dia. Siapa ya? Marc Marquez bisa langsung ke Mandalika, datang ke sana langsung dianterin sama teman-teman dari Super Crew. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Bulan dan juga Mas Helmi sudah mampir ke The Healers Radio, Your Music, Your Lifestyle. Mudah-mudahan saya abis ini bisa healing ke Jogja, naik Super RJ ya. Tunggu ya Mas. Ya, ketemu sama Mbak Bulan dan juga Mas Helmi. Masih kalau ditanya boarding pass jangan saling ya Mas. Oh iya, iya benar-benar.
Loh kok Mas Helmi? Saya salim aja. Salim aja. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Mas Helmi dan juga Mbak Bulan. Sukses terus untuk karirnya di dunia pesawat. Kita tunggu lagi, misalkan saat ada promo terbaru dari Super Air Jet, itu bisa langsung mampir ke The Hills Radio lagi. Oke. See you. Terima kasih The Hillers, kita masih ada